Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Ini video request. Jadi ada beberapa teman-teman yang request tentang joining atau tentang sambungan. Saya sendiri kurang gitu pengalaman soal sambungan karena saya biasa pakai yang mana yang praktis saja. Jadi ini saya share jenis-jenis sambungan yang saya tahu. Jadi nanti mungkin videonya saya bikin series, saya bikin beberapa video karena nggak mungkin dalam satu video. Jadi ya dipecah-pecah jadi beberapa video. Oke, sebelumnya saya mau kasih info update dulu, update project saya yang meja kerja, workbench ya yang rubuh. Itu masih proses ngerancang bikin tail face-nya, ragum belakang. Itu masih bingung mau pakai drat apa. Sebenarnya sih bukan bingung ya, pilihannya tuh lumayan cukup banyak. Saya bingungnya tuh saya mau pakai cara yang sulit atau cara yang gampang. Kalau cara yang gampang, maksudnya biar teman-teman juga yang lain bikinnya gampang gitu. Kalau misalkan yang susah, ya saya bikinnya juga sulit gitu. Terus kayak videonya jadi bakalan lama. Jadi ya tunggu aja nanti jadinya gimana. Oke, balik lagi ke sambungan. Seperti saya bilang tadi ya, saya kurang gitu ahli masalah sambungan. Yang jelas ini yang saya tahu. Karena gini ya, saya tuh belajar tuh dari internet, belajar otodidak. Jadi referensi dari website, dari YouTube, dari forum. Nah, kebanyakan kan itu forum luar. Nah, jadi sambungan-sambungan yang saya pelajarin itu ya namanya ya ngikutin yang di luar. Jadi saya sendiri nggak tahu jenis-jenis sambungan dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin juga teman-teman beberapa mau belajar sambungan, dia cari referensi di YouTube atau di website, tapi nggak tahu nama sambungannya, baik itu nama bahasa Indonesianya atau nama bahasa Inggrisnya. Jadi ya mungkin dengan video ini mungkin bisa membantu teman-teman buat buat tahu nama sambungannya, jenis sambungannya. Jadi nanti kalau mau cari referensi udah tahu apa yang mau dicari. Nah, mungkin bukan beberapa ya, sebagian besar dari teman-teman yang subscribe Hobi Kayu atau yang sering nonton video Hobi Kayu, sebagian besar kayaknya sudah tahu ya tentang sambungan, nama-nama sambungan. Jadi ini lebih ke sharing tentang basic aja buat teman-teman yang belum tahu. Oke, di video pertama ini mungkin sambungan-sambungan yang basic aja dulu, yang gampang dan yang paling sering dipakai. Oke, yang pertama itu butt join. Butt itu artinya bokong dalam artian end grain yang ketemu dengan side grain atau ketemu dengan face, itu namanya butt join. Nah, ini nggak terlalu kuat karena lemnya cuma di end grain sama di side grainnya itu, lem itu tidak menempel dengan baik kalau misalkan dia di end grain, karena end grain ini menyerap lem banget gitu. Biasanya diperkuat dengan skrup di samping atau pakai dowel. Tapi kalau misalkan ini terlalu lebar agak repot juga, dan kadang banyak yang nggak suka ada kelihatan skrupnya. Nah, itu diakalinnya pakai pocket screw. Pocket screw itu seperti ini. Jadi ada skrup yang masuk ke dalam, miring ya. Nah, ini bikinnya pakai alat bantunya namanya pocket hole jig. Nah, itu sebentar saya ambilin. Oke, ini alat bantunya buat bikin pocket hole. Mungkin yang paling terkenal itu crack pocket hole jig. Tapi sekarang sih yang versi lokal sudah ada beberapa. Oke, itu tadi pocket screw dan butt join. Oke, berikutnya sambungan yang paling sering banyak dipakai dan juga paling umum ya, itu mortise dan tenon. Jadi seperti ini. Jadi ini tenon namanya. Jadi bahasa Indonesia saya kurang gitu tahu apa namanya. Terus ini mortisnya, lobangnya. Jadi cowok sama cewek. Kayak ini sambungannya cukup kuat banget malah. Dan kadang dimodifikasi jadi tenonnya 2. Terus juga kalau mau bikin kuat lagi, dia
dikasih dowel ya, dikasih dowel biar dia lebih kuat. Nah, ini namanya mortise dan tenon. Nah, untuk tenonnya ini bisa dibikin bisa dibikin pakai table saw, bisa dibikin pakai circular saw, terus juga bisa dibikin manual. Nah, ini tadi saya bikin sebagian besar pakai table saw, lalu bersihnya saya pakai manual, pakai pahat. Sedangkan untuk mortisnya tadi saya bikin manual, makanya nggak begitu rapi karena saya lagi belajar bikin mortis manual. Nah, kalau bikin mortis ini bisa pakai router, bisa pakai bor, drill press, pakai mesin bobok ya, atau mortiser. Jadi banyak caranya, tergantung teman-teman punya alatnya apa. Jadi kayaknya nggak gitu sulit bikin lubang ya. Yang sulit itu cuma bikin presisinya. Nah, mortis tenon ini banyak variannya, banyak jenisnya juga. Dia ada yang cuma setengah seperti ini, ada yang dia sampai tembus, macam-macam. Jadi mungkin teman-teman bisa cari aja referensinya di YouTube atau di forum, di web. Jadi sesuaikan dengan project yang teman-teman bikin. Dan untuk mortis tenon ini kayaknya sambungan yang paling basic, sambungan yang paling dasar. Jadi apalagi kalau kita mau belajar sambungan, kayaknya yang pertama dipelajarin itu ini mortis dan tenon. Oke, itu tadi mortis dan tenon. Dan yang terakhir untuk episode ini itu half lap. Jadi sambungan setengah-setengah. Jadi seperti ini. Ini namanya half lap. Jadi jadi dipotong setengah dari ketebalan kayu seperti ini. Ini gampang bikinnya, bisa pakai table saw, bisa pakai circular saw, dan kadang kalau misalkan kecil pakai jigsaw juga masih bisa. Itu kalau pakai mesin ya. Kalau manual juga gampang, nggak terlalu sulit. Mungkin yang agak sulit di awal itu ngukur tengahnya, ngukur setengah ketebalan kayunya seperti ini. Ini kalau misalkan kita bikin frame, nah terus bisa juga seperti ini. Misalkan ini kaki meja makan. Ini juga pakai half lap, setengah-setengah. Ini sambungannya cukup kuat, apalagi kalau misalkan nanti setelah di lem itu kita kasih dowel tengahnya, itu kuat banget. Terus bikinnya juga nggak terlalu susah ya, nggak terlalu rumit, apalagi buat teman-teman yang sudah punya table saw. Oke, itu tadi sambungan dasar, sambungan basic untuk sambungan kayu ya. Saya nggak akan jelasin cara bikinnya gimana, terus metodenya gimana, karena disesuaikan dengan alat yang kita punya. Terus juga kita mau belajar yang praktisnya menggunakan mesin, atau yang technical menggunakan manual. Jadi itu terserah teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu namanya, jadi kalau mau cari tutorialnya atau informasinya jadi lebih enak kan, karena sudah tahu namanya. Oke, untuk sambungan-sambungan yang lain mungkin nanti di video-video mendatang ya, video-video selanjutnya tentang sambungan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request, sudah nyaranin video apa aja yang mesti saya bikin. Oke, terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan ada info singkat lagi. Kayaknya kemungkinan besar kita setelah lebaran ada event lagi. Event itu tempatnya masih dirahasiakan. Ada dua event kita setelah lebaran, dan di penghujung tahun ini kita ada event lagi. Moga-moga jadi doain aja. Kalau misalkan nanti kita sudah fix, saya akan umumin lagi kapan dan di mana. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya, dan sampai jumpa.